Memasuki tahun 2026, kita sering disuguhi data pertumbuhan ekonomi yang tampak gemilang di layar televisi. Namun, ada paradoks yang mengerikan, mengapa angka GDP naik, tetapi daya beli masyarakat justru merosot tajam. Inilah yang kita sebut sebagai the Great Wealth Transfer atau perpindahan kekayaan besar-besaran. Uang tidak hilang dari peredaran. Uang tersebut hanya berpindah tangan dari saku kelas menengah ke brankas elit global dan korporasi raksasa melalui mekanisme inflasi yang tidak terkendali dan kebijakan moneter yang bias. Kelas menengah kini terjebak dalam lumpur hisap ekonomi. Kita bekerja lebih keras, mengambil lembur lebih banyak, namun tabungan kita tetap tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang jauh melampaui kenaikan gaji. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sistem keuangan yang sengaja didesain untuk menyerap likuiditas dari bawah ke atas. Ketika kelas menengah mulai kesulitan membayar cicilan dan mulai menjual aset-aset mereka, di sanalah para hiu finansial sudah menunggu untuk memborong. Semuanya dengan harga murah. Kritik utamanya adalah bagaimana kebijakan suku bunga tinggi yang diambil Bank Sentral Dunia seolah menjadi senjata pemusnah massal bagi kelas menengah. Suku bunga tinggi memang bertujuan menekan inflasi, namun dampaknya justru mencekik mereka yang memiliki cicilan rumah atau modal usaha kecil. Sementara itu, para konglomerat yang memiliki tumpukan uang tunai justru semakin kaya karena mendapatkan imbal hasil bunga yang besar. Inilah transfer kekayaan pertama, dari peminjam rakyat kepada pemberi pinjaman elit finansial. Kita harus berani membongkar narasi penghematan yang sering digaungkan pemerintah. Rakyat diminta berhemat, sementara belanja negara untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kesejahteraan langsung terus membengkak. Kelas menengah adalah kelompok yang paling setia membayar pajak, namun paling sedikit menerima subsidi. Kita adalah sapi perah sistem ekonomi modern yang sedang diperas habis-habisan hingga tetes terakhir. Sementara para elit di puncak piramida mendapatkan pembebasan pajak dan berbagai insentif investasi. Geonusa Journal hadir untuk mengingatkan bahwa kemiskinan kelas menengah adalah ancaman serius bagi stabilitas negara. Ketika kelas menengah runtuh, maka benteng demokrasi dan ekonomi konsumsi juga akan hancur. Kita sedang menyaksikan penghapusan kelas menengah secara sistematis, mengubah masyarakat menjadi hanya dua kelompok, elit yang sangat kaya dan buruh yang sangat bergantung pada bantuan sosial. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini adalah soal kedaulatan hidup rakyat. Inflasi seringkali dijelaskan sebagai fenomena teknis ekonomi. Namun dalam kacamata kritis, inflasi adalah pajak tersembunyi yang paling kejam. Inflasi merampok nilai uang yang Anda simpan di bank tanpa Anda sadari. Jika gaji Anda naik 5%, tetapi harga beras dan BBM naik 20%, maka secara teknis Anda telah dimiskinkan sebesar 15% setiap tahunnya. Siapa yang untung? Tentu saja para pemilik aset keras seperti tanah, emas, dan saham-saham korporasi besar yang harganya ikut terkerek naik seiring inflasi. Dalam skema The Great Wealth Transfer, inflasi digunakan untuk mencairkan hutang pemerintah dan korporasi besar. Dengan menurunkan nilai mata uang, nilai hutang mereka secara real juga menurun, sementara beban hidup rakyat meningkat. Kelas menengah yang mengandalkan pendapatan tetap gaji adalah korban utama, karena penyesuaian upah selalu terlambat dibandingkan kenaikan harga barang. Kita dipaksa bekerja lebih lama hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama dengan 10 tahun lalu. Lebih jauh lagi, inflasi ini dipicu oleh pencetakan uang besar-besaran selama beberapa tahun terakhir yang hanya dinikmati oleh sektor finansial. Uang murah tersebut masuk ke pasar aset, melambungkan harga rumah hingga tak terjangkau oleh generasi muda, dan menciptakan gelembung ekonomi yang sewaktu-waktu bisa pecah. Saat gelembung itu pecah, kelas menengah akan kehilangan asetnya, dan para elit akan datang sebagai penyelamat dengan dana talangan bailout yang lagi-lagi diambil dari uang pajak rakyat. Kritik kita adalah pada hilangnya kejujuran dalam pengelolaan mata uang. Uang kita tidak lagi memiliki jangkar nilai yang kuat. Ketika kedaulatan mata uang diserahkan pada kebijakan moneter yang hanya berpihak pada pasar modal, maka rakyat kecil hanya akan menjadi debu di tengah badai spekulasi. Inflasi adalah cara paling halus untuk memindahkan kekayaan nasional ke tangan segelintir orang tanpa perlu melakukan perampokan fisik di jalanan. Inilah mengapa investasi tradisional seperti menabung,
Diban kini menjadi strategi yang merugikan bagi kelas menengah. Kita didorong untuk menjadi konsumtif agar roda ekonomi berputar. Namun di saat yang sama, daya beli kita dihancurkan secara perlahan. Tanpa literasi keuangan yang kritis, kelas menengah Indonesia akan habis dimakan inflasi sebelum mereka sempat menyiapkan masa tua yang layak. Kita sedang dipaksa menjadi bangsa penyewa di tanah air kita sendiri. Transfer kekayaan juga terjadi melalui konsolidasi kekuatan korporasi raksasa yang mulai mematikan usaha-usaha lokal. Di tahun 2026, kita melihat bagaimana perusahaan multinasional dan platform digital besar mulai menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir. Usaha kecil dan menengah UMKM yang menjadi gantungan hidup kelas menengah kini hanya menjadi buruh bagi platform-platform tersebut. Keuntungan yang dulu beredar di komunitas lokal, kini ditarik keluar menuju kantor pusat korporasi di luar negeri. Persaingan pasar yang sehat kini hanya tinggal mitos. Dengan kekuatan modal yang tak terbatas, korporasi besar bisa melakukan strategi predatory pricing membanting harga hingga pesaing lokal bangkrut, lalu menaikkan harga sesuka hati saat monopoli sudah terbentuk. Kelas menengah yang mencoba berwirausaha seringkali menemui jalan buntu karena tidak mampu bersaing dengan efisiensi dan kekuatan lobi politik perusahaan raksasa. Inilah transfer kekayaan melalui jalur penguasaan pasar. Kita harus mengkritisi bagaimana regulasi seringkali lebih memihak pada kemudahan berinvestasi bagi pemain besar daripada memberikan proteksi bagi pemain kecil. Ketika retail modern masuk ke pelosok desa, pasar tradisional mati. Ketika aplikasi jasa asing mendominasi transportasi dan pengiriman, pendapatan pengusaha lokal menyusut. Kekayaan yang seharusnya mengalir di tingkat akar rumput, kini terkumpul di tangan para pemegang saham korporasi yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Fenomena ini diperparah dengan digitalisasi yang tidak diimbangi dengan kedaulatan ekonomi. Data belanja dan perilaku konsumsi kita dikelola oleh algoritma asing untuk memastikan kita tetap menjadi konsumen setia. Kelas menengah yang dulu memiliki kemandirian ekonomi, kini perlahan berubah menjadi proletar digital yang pendapatannya sangat bergantung pada kebijakan algoritma perusahaan platform. Kita kehilangan kendali atas bisnis kita sendiri di bawah bayang-bayang efisiensi digital. Keadaan ini menciptakan ekonomi yang rapuh. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada sedikit korporasi, maka daya tahan ekonomi nasional akan ikut melemah. Jika korporasi tersebut memutuskan untuk hengkang atau mengganti tenaga kerja dengan robot, maka kelas menengah akan langsung jatuh ke jurang kemiskinan tanpa jaring pengaman. Geonusa Journal menekankan bahwa hilangnya kedaulatan ekonomi di tingkat lokal adalah awal dari keterjajahan gaya baru yang jauh lebih sulit untuk dilawan. Transfer kekayaan paling licin terjadi melalui apa yang disebut sebagai financialization. Kini, hampir semua sendi kehidupan kita telah diubah menjadi instrumen hutang. Pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal tidak lagi dianggap sebagai hak dasar, melainkan komoditas finansial. Kelas menengah dipaksa mengambil hutang jangka panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Kita bekerja bukan lagi untuk membangun masa depan, melainkan untuk membayar bunga hutang yang tak kunjung usai. Sistem beli sekarang, bayar nanti pay later dan pinjaman online yang menjamur hingga ke pelosok adalah bukti nyata bagaimana sisa-sisa pendapatan kelas menengah terus diincar. Hutang-hutang kecil ini, jika dikumpulkan, merupakan keuntungan triliunan bagi perusahaan finansial. Ini adalah jebakan sistemis. Masyarakat dibuat merasa mampu membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya untuk berakhir sebagai budak hutang yang seluruh produktivitasnya diserahkan kepada lembaga keuangan. Kritik tajam kita adalah pada normalisasi hutang dalam gaya hidup kelas menengah. Kita didorong untuk memiliki rumah dengan cicilan 30 tahun, mobil dengan cicilan 5 tahun, bahkan gadget dengan cicilan 12 bulan. Secara statistik, kita terlihat kaya dengan aset yang kita miliki, namun secara real, aset tersebut adalah milik bank. Sedikit saja gangguan pada kesehatan atau pekerjaan kita, maka seluruh aset tersebut akan disita, melengkapi siklus perpindahan kekayaan dari individu ke institusi keuangan. Inilah mengapa literasi finansial yang diajarkan di sekolah seringkali hanya mengajarkan cara menjadi konsumen yang baik atau pekerja yang patuh, bukan cara membangun aset yang berdaulat.
Para elit memahami cara kerja bunga majemuk untuk memperkaya diri, sementara kelas menengah hanya memahami bunga majemuk sebagai beban yang harus dibayar setiap bulan. Tanpa sadar, kita sedang membangun istana bagi orang lain, sambil kita sendiri tinggal di ruang bawah tanah yang penuh hutang. Segala hal yang difinansialisasi akan berujung pada hilangnya kebebasan. Ketika seseorang terikat hutang, dia akan kehilangan keberanian untuk bersikap kritis atau menuntut haknya, karena ketakutan akan kehilangan pekerjaan adalah ketakutan akan kehilangan segalanya. Perpindahan kekayaan melalui hutang adalah cara paling efektif untuk menjinakkan daya kritis kelas menengah. Mengubah mereka dari penggerak perubahan menjadi sekadar angka-angka dalam laporan laba rugi bank raksasa. Sebagai penutup, The Great Wealth Transfer bukanlah takdir yang tak terelakkan, melainkan konsekuensi dari sistem yang kita biarkan terus berjalan tanpa pengawasan. Siapa yang mengambil keuntungan? Mereka adalah para elit global, korporasi monopoli, dan institusi finansial yang mampu mengendalikan narasi inflasi dan hutang. Saat kelas menengah mulai miskin, mereka tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan waktu, kesehatan, dan masa depan anak-anak mereka. Kita harus mulai menyadari bahwa kedaulatan ekonomi dimulai dari kesadaran untuk tidak terjebak dalam pola konsumtif yang dipaksakan oleh algoritma. Langkah awal untuk memutus rantai pemiskinan ini adalah dengan membangun kemandirian finansial yang berbasis pada aset real dan komunitas lokal. Kita harus mulai mendukung usaha tetangga kita, membeli produk lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sistem hutang yang menghisap. Kelas menengah harus bersatu untuk menuntut kebijakan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Kritik terakhir kita kembali kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mau belajar dan bergerak keluar dari zona nyaman yang palsu? Jangan biarkan diri kita hanya menjadi objek dalam statistik pertumbuhan yang semu. Indonesia yang kuat hanya bisa berdiri jika kelas menengahnya kuat, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi. Kekayaan Nusantara harus beredar di antara rakyatnya, bukan terus-menerus mengalir keluar melalui lubang-lubang kebijakan yang bocor. GeoNusa, jurnal akan terus konsisten membongkar mekanisme-mekanisme yang merugikan rakyat agar kita semua memiliki bekal pengetahuan untuk bertahan. Di tengah dunia yang semakin tidak menentu di tahun 2026 ini, menjaga kekayaan kita bukan hanya soal menabung, tapi soal memahami siapa yang mencoba mencurinya. Mari kita bangun benteng ekonomi kita masing-masing dengan pengetahuan, kerja keras yang cerdas, dan persatuan. Tetaplah kritis terhadap setiap janji manis ekonomi yang tidak masuk akal. Masa depan ekonomi kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab para spekulan global. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Teruslah waspada, teruslah berdaulat, dan mari kita rebut kembali kesejahteraan kita. Merdeka!